Oke teman-teman, jumpa lagi di Wirasya Channel. Saya ada di Nissan Melati ya. Nah, ini adalah Nissan Kick yang baru. Flagshipnya warnanya oranye ya. Nanti kita bedah detailnya seperti apa. Oke, simak terus video gue sampai selesai. Oke, jumpa lagi teman-teman semua di Wirasya Channel. Kali ini saya ada di dealer Nissan di daerah Melati ya, Jalan Magelang. Di depan saya sekarang sudah ada Nissan yang baru, yaitu Nissan Kicks. Modelnya ini merupakan terobosan. Nissan kali ini bisa menghadirkan mobil yang apa ya? Mobil listrik tapi menggunakan mesin. Unik, sebenarnya cukup unik. Oke, sebenarnya reviewnya sudah banyak sih di YouTube ya, karena sebenarnya sudah di review sudah berapa lama di YouTube juga. Ya, kita lihat sekilas saja. Posisi saya sekarang ada di Jogja. Jadi teman-teman Jogja kalau mau lihat unitnya sendiri ini ada di Nissan Melati. Dilihat dari depannya dulu. Untuk shape V-Motion khas Nissan, dia menggunakan grill berwarna hitam glossy. Keren. Elegan ya. Di sini warna-warna chrome-nya bagus. Jadi antara warna hitam glossy, black piano dengan warna chrome. Kemudian untuk lampu dia sudah menggunakan full LED dengan DRL lampu, kemudian bahkan fog lamp dan lampu sen dia sudah menggunakan full LED. Oh ya, satu lagi di sini sudah menggunakan kamera 360. Nah, posisi kamera depan dia ada di bawah logo Nissan. Teman-teman semua bisa perhatikan. Oke, lanjut ke bagian samping aja. Untuk pelek dia menggunakan ring 17 Dunlop ya pakainya. Dia 205 55 ring 17. Sudah menggunakan cakram pada keempat roda, namun untuk drivetrain dia menggunakan full elektrik, tidak menggunakan drivetrain yang ada di mesin. Dia tidak seperti itu. Untuk kamera samping karena dia 360. Nah, posisi kameranya ada di sini. Untuk fitur pada spion standar tetap seperti ini. Sudah menggunakan handle berwarna chrome. Nah, tombol smart switch-nya ada di sini. Kanan dan kiri ada semua. Overall dilihat dari bagian samping ya teman-teman semua. Dia desainnya itu tidak begitu besar, tapi tidak kecil-kecil banget juga. Jadi sekilas mirip Nissan X-Trail, namun tidak sebesar Nissan X-Trail. Kalau dilihat dari tarikan garisnya dia mirip Nissan Juke sebetulnya ya. Ya, jadi seperti Nissan Juke, cuma di sini untuk bagian tarikan lampu rem belakang ini mirip seri Z-nya Nissan. Ada 350 atau 240Z itu dia mirip. Jadi tidak meninggalkan ciri khas Nissan itu sendiri. Ada beberapa ornamen yang menunjukkan dia apa ya, versi-versi crossover. Warna-warnanya seperti ini semua. Di bawah air damnya lumayan besar. Nah, sudah menggunakan ini button flat ya untuk sensor belakangnya juga. Dan dia uniknya tanpa menggunakan ban serep ya. Di sini nggak ada ban serepnya. Untuk kamera belakang dia ada di sini. Ini ciri khas logo e-powernya nih di sini nih. Ini ciri khasnya khas banget. Ada di sini. Nah, kenapa dia nggak ada ban serepnya? Nah, karena dia akinya ada di sini. Dan semua toolsnya lengkap ada di bagian bagasi. Jadinya di sini juga diberikan ya untuk kit untuk emergency kita mau apa namanya. Nah, ini pokoknya lengkap nih untuk emergency ketika kita butuh ban kita bocor. Di sini kitnya ada semua.
Di sini aki untuk listriknya ya. Dan akinya sendiri ya Renault Nissan. Dia 60 ampere. Jadi seperti itu. Kapasitas bagasi lumayan besar. Oke, dan ini belum elektrik ya. Dia masih manual dengan tombolnya yang elektrik. Jadi dibandingkan dengan Corolla Cross dia berbeda. Overall memang dari sisi eksterior mantap. Itu balik lagi dia tidak sebesar Nissan X-Trail tapi tidak sekecil Nissan Juke. Jadi di antara dua kendaraan tersebut yang saya suka ini desain floatingnya ya, dia warna antara body dengan atap, dia menggunakan warna hitam. Jadi kelihatannya roof floating dia seperti ini. Ada beberapa ornamen di samping bagian ini, dia melindungi bodi dari kerikil ya atau batu-batu, dan ini tidak mudah tergores. Oke, kita bahas aja di sini mesinnya. Mesinnya menggunakan mesin Nissan March di sebelah kiri. Dia fungsinya untuk generator ya. Jadi selama mesin listrik yang digunakan, dia mendapatkan suplai listrik untuk mengisi listrik dari mesin generator yang ini. Dia cukup kecil, makanya mesinnya menggunakan mesinnya layoutnya mesinnya Nissan March. Dan dia tidak akan mengikuti putaran mesin ya, karena dia untuk idle aja, dia idle untuk menggerakkan atau mengisi power dari mesin listrik yang satu itu. Kemudian mesin ini akan hidup apabila baterai sudah berada di ambang batas, yaitu 40%, kemudian dia hidup. Dan dia hidup juga pada mode-mode tertentu, misalnya kita butuh power lebih dan lainnya, dia akan menyuplai bantuan untuk power mesinnya itu. Mungkin sekilas kalau di mesin konvensional ini sebagai alternator ya, yang fungsinya mengisi listrik. Garis besarnya seperti itu, tapi cara kerjanya memang berbeda. Oke, kita coba masuk aja ya dari sisi bagian driver dahulu. Untuk door trim masih menggunakan hard plastik. Untuk bagian soft touch ada sedikit di bagian sisi sebelah sini. Di sini ada ornamen berwarna silver, ada sedikit warna chrome. Cuma kalau dilihat detailnya, kualitas plastiknya ya gimana ya. Di bagian bawah ada side door pocketnya, lumayan, tidak terlalu besar tapi memang. Sekarang kita coba masuk dari kanan belakang. Desain kacanya cukup mini ya sebenarnya. Door trim tetap menggunakan hard plastik, ada soft touch di bagian sini. Dan warna hitamnya menurut saya kurang mewah ya di bagian sininya. Untuk bagian jok dia sudah menggunakan full kulit ya, dengan white stitch-nya seperti ini. Bagus. Nah, berikutnya itu ada nih, di bagian belakang ada soket USB. Untuk power dia ada 2. Tidak banyak yang istimewa di bagian sini, semua standar. Bahkan di bagian atas pun kita lihat lampu masih menggunakan halogen ya, belum LED, dia masih kuning. Dia masih modelnya seperti ini. Di sini ada tempat penyimpanan, di bagian tengah tidak ada. Di sisi jok depan semua ada bagian penyimpanan. Oke, ini flagship ya, flagshipnya Nissan warnanya oranye. Kuncinya modelnya seperti ini. Kita lihat aja fitur-fiturnya di dalam seperti apa. Dia menggunakan smart key, modelnya seperti ini. Nah, untuk jok masih manual ya, bukan elektrik. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Kita lihat di sini tombol push start on off-nya, kuncinya. Nah, ini untuk menyalakan kita harus menekan tombol rem. Nah, dia modelnya seperti ini. Ini speedometernya langsung on semua. Nah,
Di sini bagusnya fiturnya untuk AC dia sudah digital, dia auto AC-nya. Oke, untuk audio dia komplit sudah Apple CarPlay namun belum Android Auto. Untuk mode speedometernya, jadi semua fiturnya dia ada di sini, antara energi yang dibutuhkan dan lain-lain dia ada di sini. Yang di sini masih manual. Kemudian untuk saklar-saklar lampu dia ada di sebelah sini. Ini dalam mode listrik ya, dia betul-betul hening. Jadi tidak ada terasa hentakan mesin atau apapun itu. Untuk door trim masih menggunakan hard plastik dikombinasi dengan soft touch di bagian tangan ya. Di sini ada unsur berwarna silver. Kelengkapan masih seperti standar. Retract, electric retract dan mirror sudah seperti ini. Kemudian untuk unlock dan unlock di sini semua. Untuk auto window cuma ada di bagian driver. Di sini ada sedikit warna chrome. Kemudian di bagian bawahnya ada shader pocket. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi ya. Dia cukupan. Untuk jok sudah menggunakan kulit. Untuk mobil kecil ini yang dilengkapi dengan 6 buah airbag, sangat luar biasa. Di bagian AC di sini ada unsur berwarna hitam glossy. Kemudian untuk kelengkapannya, untuk pengaturan lampu depan di sini bisa di setel semua ya secara manual. Nah, lanjut di sebelah sini juga ada untuk on off kan. Tuh, nah di bagian bawah pembuka bensin dan kap mesin ada di bagian situ. Matic tentunya dia hanya 2 pedal. Untuk penyetelan jok dia masih manual ya, belum elektrik. Ini masih manual semua. Model setir cukup bagus. Dia sudah menganut model bottom flat. Fiturnya cukup lengkap. Di sini ada semua. Oke. Di sini ada satu buah LCD yang lumayan besar di sini untuk speednya. Semua fitur keterangan ada di bagian sebelah sini. Semua menggunakan material hard plastik ya. Untuk speaker sepertinya cukup lengkap. Nah untuk soft touch-nya itu dia ada di bagian sebelah sini. Ini soft touch semua. Oke. Sayangnya untuk laci, terutama laci bagian depan, jujur kok kesannya kurang premium ya, bahan-bahan plastiknya ini. Oke, ini soft touch. Kemudian ada unsur soft touch lagi di sebelah sini, di samping tuas transmisi. Untuk layout bagian dashboard di sini ada kisi-kisi AC. Turun ke bawah sedikit, di sini ada head unit yang lumayan besar. Di sini fiturnya juga lengkap. Oke. Di bagian bawah turun di sini ada power outlet, satu yang diteruskan sebelahnya ada aux dan USB. Nah, di sini ini ada untuk fitur drive mode ya. Ini drive mode, yang di sini untuk EV dan bukan. Nah, tombol ngidupin mesinnya itu yang ini. Start stopnya itu ada di sini. Terus transmisinya ini. Oke, lengkap. Nah, untuk parking brake-nya dia sudah menggunakan model elektrik. Seperti itu modelnya. Untuk spion dia standar ya. Oke, DNF view. Nah, untuk yang di atas ini dia sayangnya masih halogen. Walaupun model pencetannya cukup unik dan casingnya cukup unik juga. Dia warnanya putih susu gitu. Nah, dia modelnya seperti ini. Di sini ada kacanya dan tentunya ada lampunya juga, sun visornya. Nah, baik sisi driver maupun penumpang semua ada lampu dan ada kacanya. Untuk bagian setir di sini sangat komplit ya. Modelnya ada di sini semua. Untuk fitur kamera, di belakang ada orang ya, jadi dia sensornya menyala. Kita klik sekali lagi, dia menyala di bagian kiri. Ini di bagian depan tetap, kita tekan kamera sekali lagi, dia balik ke default. Untuk menu lumayan komplit. Koneksi dia ada beberapa koneksi. Oke. Untuk hidup matikan dia ada di sebelah sini. Oke teman-teman, demikianlah review singkat saya mengenai Nissan Kick ini. Kalau teman-teman semua pengen test drive dan lihat unitnya, ada di
Nissan Melati ya, Nissan Melati yang ada di Jalan Magelang. Simak terus video baru saya yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.